Bab 3261. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, Xiao Yu. Lu Chen memandangi binatang yang tidur telentang, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Buah Ginggo ini untuk evolusi, dan ini adalah harta karun tertinggi dari binatang peri, tapi tidak cocok untuk Xiao Yu. Binatang suci itu tidak lain adalah Jade Qilin. Lu Chen membawa giok unicorn dari sisi Mingyue untuk menghadapi sekelompok binatang peri di pegunungan. Unicorn giok binatang tingkat tinggi menekan darah binatang peri tingkat 9 dengan sangat kuat. Selama dia masih berurusan dengan kelompok binatang abadi, giok unicorn adalah kartu Hall Lu Chen, dan dia tidak akan mengembalikannya ke Mingyue untuk saat ini. Ketika Lu Chen tidak membutuhkan unicorn giok untuk mengintimidasi binatang buas, dia akan membiarkannya tetap berada di dalam manik yang kacau dan mengikutinya, memainkan apapun yang dia inginkan. Tapi Yu Qilin sedang dalam masa pertumbuhan, dia tidak banyak bermain-main lagi, dia suka tidur, dan tidur setelah memasuki Chaos Orb. Ketika Dalong menyebutkan giok unicorn saat ini, Lu Chen seharusnya berpikir itu tidak berguna. Apakah unicorn giok itu adalah binatang peri, tapi binatang dewa tingkat tinggi? Binatang tingkat tinggi membutuhkan pertumbuhan, bukan evolusi, dan buah Ginggo tampaknya tidak berpengaruh apapun pada Jade Qilin. Tidak, buah Ginggo misterius itu bukan milik alam abadi, juga bukan milik alam atas. Atribut non-surgawi dan non-dewa lebih inklusif, cocok untuk binatang peri dan binatang dewa. Karena cocok untuk binatang suci, itu tidak hanya memiliki efek evolusi, tetapi juga efek pertumbuhan. Khususnya unicorn giok muda, setelah mendapatkan efek pertumbuhan, pasti akan berkembang lebih cepat dan menjadi dewasa lebih awal. Dalong mempunyai pendapat berbeda, dan berkata lagi, jadi, bos, jangan terlalu khawatir, biarkan saja giok unicorn memakannya dan semuanya selesai. Jika buah putih benar-benar tidak cocok untuk binatang itu, paling buruk tidak akan berhasil. Tidak berhasil, dan tidak akan berkurang. Sepotong daging, harta langka semacam ini tidak akan memiliki efek samping apapun. Jika Anda memakannya, Anda hanya akan mendapat untung tetapi tidak rugi, dan jika Anda tidak memakannya, tidak apa-apa, kamu takut pada rambut. Masuk akal, mendengar analisis Dalong, pikiran Lu Chen berbalik, dan dia segera mengulurkan tangannya untuk mematahkan kerangka-kerangka binatang dewa itu. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa hanya ada kerangka yang tersisa dari binatang tak dikenal itu, dan tangan kerangka itu memegang erat buah Ginggo, seolah-olah dia ingin mengendalikan harta di tangannya bahkan setelah dia mati. Tidak peduli berapa banyak Lu Chen memecahkannya, dia tidak bisa memecahkan kelima bagian itu, tulang jari. Saya tidak percaya, berapa banyak tulang binatang yang bisa dipatahkan oleh orang hidup. Lu Chen mengedarkan esensi abadi ke seluruh tubuhnya, dan mencoba yang terbaik untuk mematahkan beberapa tulang jari itu dengan seluruh kekuatannya, dan hampir membuka tubuh pertarungannya. Tetapi karena tidak adanya pertarungan, Lu Chen tidak ingin membuka tubuh pertarungannya dengan santai di wilayah binatang peri, agar tidak menimbulkan masalah atau ketidaknyamanan yang tidak perlu. Akibatnya, dibutuhkan setengah batang dupa untuk mematahkan tulang jari binatang dewa. Mematahkan satu tulang jari saja tidak cukup, dan ada 4 tulang jari lainnya yang menyambar buah Ginggo tersebut, namun tetap tidak bisa mengeluarkannya, sehingga Lu Chen harus terus mematahkannya. Namun berdasarkan pengalaman mematahkan tulang jari pertama kali, tulang jari kedua lebih cepat patah, dan tulang jari kedua dikerjakan dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Kemudian patah tulang jari ketiga dan tulang jari keempat. Saat tulang jari terakhir dipatahkan, butuh waktu lebih dari setengah jam. Untungnya, Lu Chen membeli 1 jam, dan masih ada sedikit waktu lagi, jadi tidak perlu terburu-buru keluar. Jika tidak, hanya dengan sebatang dupa yang dipasang oleh gajah peri tua, waktunya telah tiba sebelum buah Ginggo diambil, dan binatang peri itu akan langsung masuk. Kelima tulang jari patah, dan Ginggo pun patah, terpisah dari tangan tulang itu, tetapi Lu Chen meraihnya dengan 1 tangan. Benar saja, buah Ginggo ini bukan milik ras manusia, tapi hanya milik hewan. Sayang sekali, Lu Chen mengambil buah Ginggo dan merasakannya, dan menemukan bahwa energi buah Ginggo menjijikkan terhadap kekuatannya sendiri, jadi dia tidak bisa menahan nafas. Jika buah Ginggo misterius ini cocok untuk umat manusia, mungkin dia juga bisa meminumnya, dan dia juga bisa mendapatkan energi dari buah Ginggo tersebut, maka dia akan menghasilkan banyak uang. Hanya saja desahan tetaplah desahan, fantasi adalah fantasi, dan hal-hal serius harus dilakukan dengan serius.
Setelah buah Ginkgo dipisahkan dari kerangka binatang itu, ia juga kehilangan pemeliharaan mekanisme ki kerangkanya, dan energi yang terkandung dalam daging buahnya memang menghilang, dan kecepatan menghilangnya sangat cepat. Dalam waktu maksimal 10 tarikan napas, seluruh energi buah Ginkgo itu akan hilang, lalu layu menjadi sia-sia. Lu Chen tidak berani lalai, dan dengan cepat menyerahkan buah Ginkgo ke dalam mutiara kekacauan, dan langsung menyerahkannya kepada Yu Qilin yang sedang tidur. Xiao Yu, buka mulutmu. Lu Chen mengambil buah Ginkgo dan menyerahkannya ke mulut Yu Qilin, lalu meminumnya. Ah, Xiao Yu yang masih tertidur patuh dan segera membuka mulutnya. Lu Chen dengan lembut memasukkan buah Ginkgo ke dalam mulut Xiao Yu, lalu berkata, telan. Gudong. Saat berikutnya, Xiao Yu menutup mulutnya dan menelan buah Ginkgo yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Dari saat Ginkgo diturunkan hingga Xiao Yu memakannya, tidak lebih dari 5 napas dari kepala hingga ekor, dan tidak berubah menjadi buah limbah. Sebagian besar energi masuk ke perut Xiao Yu. Selesai, Lu Chen menghela nafas lega, dan pergi memeriksa kerangka binatang suci ini dengan hati-hati untuk melihat apakah ada hal baik lainnya yang tersembunyi. Setelah beberapa saat, Lu Chen hampir membongkar kerangka binatang dewa itu, tetapi dia tidak menemukan harta karun lainnya, jadi dia sedikit kecewa. Untungnya, Xiao Yu menelan buah Ginkgo misterius, tapi saya tidak tahu seberapa efektifnya. Tepat ketika Lu Chen hendak kembali, ada ledakan besar dari Chaos Orb, seperti petir, mengguncang seluruh Chaos Space. Saat itu, Dalong kaget, Firefox kaget, dan mereka semua melihat ke tempat di mana Yu Qilin berada. Bahkan Lu Chen tidak tahan, dan menurunkan kesadarannya ke dalam ruang kacau untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Saya melihat di sudut ruang yang kacau itu, Xiao Yu tiba-tiba duduk dari rumput dan juga terbangun. Hah, Xiao Yu menggosok matanya yang kabur, setengah tertidur dan setengah terjaga, dengan ekspresi bingung di wajahnya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Ledakan, tiba-tiba, terjadi ledakan lagi yang datang dari pantat Xiao Yu. Merayu, Xiao Yu semakin bingung. Aku mau pergi, kentut unicorn. Dalong menatap ke arah Xiao Yu, dan berkata dengan marah, kamu adalah binatang buas, atau binatang tingkat tinggi, bagaimana kamu bisa kentut? Energi buah Ginkgo misterius itu terlalu besar, perut Qilin tidak tahan, sehingga tidak bisa mencernanya. Lu Chen juga kaget. Dengan baik, mendengar ini, Xiao Yu menjadi sangat bingung, melihat kesadaran Lu Chen, dan kemudian menggambar lingkaran di perutnya yang sedikit menonjol, seolah mengatakan bahwa dia tidak makan sembarangan, tapi aku tidak tahu mengapa dia kentut seperti unicorn. Kalau begitu, kamu tidak boleh makan sembarangan, aku sangat percaya padamu. Lu Chen tersenyum, dan tidak repot-repot menjelaskan terlalu banyak kepada Xiao Yu, jadi dia hanya bermain-main seperti ini, tetapi semua binatang dengan puntung akan kentut, tidak peduli binatang fana, binatang peri atau binatang dewa, adalah normal untuk kentut sesekali, jadi jangan pikirkan itu Wow. Lu Chen berkedip dan menjelaskan bahwa Xiao Yu hanya setengah percaya, masih menunjuk perutnya dan merengek. Dalong dan Firefox tercengang, mereka tidak tahu apa yang ingin diungkapkan Xiao Yu, tetapi Lu Chen tahu. Xiao Yu diberikan kepada Lu Chen oleh Ming Yue ketika dia masih sangat muda. Dapat dikatakan bahwa Lu Chen membesarkannya sendirian. Periode pertumbuhan paling kritis Xiao Yu juga diselesaikan di Chaos Orb milik Lu Chen, dan dia tanpa sadar menjalin hubungan kontrak dengan Lu Chen. Meskipun Xiao Yu belum bisa mengucapkan kata-kata manusia, apa yang diungkapkannya tidak dapat dipahami oleh orang lain, tetapi Lu Chen dapat memahaminya. Kamu bilang, kamu tiba-tiba merasa sangat kenyang, dan ada terlalu banyak energi di perutmu, yang membuatmu sangat tidak nyaman, bukan? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Xiao Yu mengangguk cepat-cepat. Jadi, katakan padaku, apakah energi di perutmu bisa diserap? Lu Chen bertanya lagi. Xiao Yu terus mengangguk. Baguslah jika kamu bisa menyerapnya, itu akan membuatmu tumbuh lebih cepat, itu bagus untukmu. Lu Chen tersenyum. Wow, saat ini, Xiao Yu menunjuk ke perutnya yang bengkak dan tidak bergerak, tapi suara rengekannya lebih lama, jelas suara yang tidak nyaman. Terlalu banyak energi, tidak bisakah kamu menyerapnya? Lu Chen tercengang. Xiao Yu masih mengangguk. Aku mau pergi, ini gangguan pencernaan, tidak heran kamu kentut. Lu Chen berkata dengan marah. Merayu, Xiao Yu tidak lagi mengangguk, tetapi memasang wajah menangis. Ini merepotkan. Kentut unicorn yang kamu keluarkan bukanlah kentut sungguhan,
tapi energi yang tidak dapat dicerna. Lu Chen merasa sedikit kewalahan, dan berkata lagi, energinya berasal dari buah ginkgo itu. Pasti bermanfaat untuk menyerapnya ke dalam tubuh. Sayang sekali membuangnya. Wow wow wow. Xiao Yu menunjuk pantatnya dan terus merengek. Jangan khawatir, itu tidak bisa diblokir. Aku akan mencarikan cara lain untukmu. Lu Chen berkata dengan marah. Orang ini ingin menyerap semua energi di perutnya, tetapi dia takut energinya akan berubah menjadi kentut dan keluar, jadi dia meminta Lu Chen untuk membantunya menutup pantatnya. Namun, jika energinya tidak bisa dicerna, percuma saja menyumbat bokong. Energi tidak bisa dikeluarkan dari pantat, bisa juga dikeluarkan dari tempat lain, seperti telinga, mata, mulut dan hidung. Sekalipun semua lubang tersumbat, pori-pori tidak bisa tersumbat. Jika tidak bisa dibuang pasti energinya akan habis dari pori-pori. Kok pori-porinya banyak yang tersumbat? Setelah mendengar kata-kata Lu Chen, Xiao Yu mengangguk dengan tergesa-gesa lagi. Lebih baik memblokir daripada jarang, dan lebih baik membimbing daripada jarang. Lu Chen memikirkannya, dan memutuskan untuk menggunakan Su terlebih dahulu untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak Xiao Yu. Dia tidak menyangka buah ginkgo misterius itu memiliki begitu banyak energi hingga melebihi batas penyerapan giok unicorn, yang membuka matanya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan melakukan sesuatu sebelumnya untuk meningkatkan penyerapan energi Xiao Yu, dan kemudian membiarkan Yu Yu memakan buah ginkgo misterius itu. Meskipun sekarang sudah terlambat, hal ini bukannya tanpa obat. Bagaimanapun, energi buah ginkgo misterius tidak dapat dihilangkan. Energi yang terkumpul di perut Xiao Yu terlalu banyak, pengobatan tercepat adalah dengan menggunakan metode pengalihan untuk menyalurkan energi dari perut ke tempat di mana seluruh tubuh dapat dimuat. Lu Chen mengeluarkan tungku abadi 9 pola, dan beberapa bahan obat berharga, dan segera membuat alkimia. Setelah beberapa saat, tungku 9 pil dimurnikan, masing-masing harum, masing-masing jernih, dan setiap pil memiliki 9 pola. Pil Jiuxuan Sumai Tonggu. Saat ramuan itu dimurnikan, Xiao Yu mengeluarkan kentut lagi yang sekeras petir, dan melepaskan banyak energi. Telanlah dengan cepat. Lu Chen tidak terlalu peduli lagi, dia mengambil semua pil Jiuxuan Meridian dan Tonggu, dan langsung menyumpal mulut Xiao Yu. Gudong, Xiao Yu sangat patuh dan buru-buru menelan semua ramuan itu. Segera, kekuatan obat dari pil Jiuxuan Sumai Tonggu mulai berlaku, perut buncit Xiao Yu berangsur-angsur tenggelam, dan perut kilin tidak terlalu membuncit. Lu Chen menghela nafas lega, pil Jiuxuan Sumai Tonggu benar-benar kuat, mengeruk meridian dan tulang Xiao Yu sekaligus, mengalihkan energi yang terkumpul di perut ke meridian dan tulang, sangat mengurangi akumulasi energi di perut Xiao Yu. Meskipun efek pil Jiuxuan Sumai Dong Tonggu bersifat sementara, pertama-tama kita harus mengatasi kebutuhan mendesak dan mencegah energinya habis. Selain itu, Xiao Yu terus-menerus menyerap energi ginkgo, yang bukanlah sesuatu yang tidak dapat dicerna dengan akumulasi energi. Atau cukup waktu, sebelum efek pil Jiuxuan Sumai Tonggu hilang, sebagian besar energi akan diserap oleh Xiao Yu, dan sisa energi dapat diserap oleh perut Xiao Yu. Wow. Namun, Xiao Yu berteriak lagi, menunjuk ke perutnya, dan terus memberi isyarat kepada Lu Chen bahwa dia masih merasa tidak enak badan. Aku akan pergi, membersihkan meridian dan membuka tulang saja tidak cukup. Apakah kita harus melanjutkan? Lu Chen sedikit terkejut. Maksud Xiao Yu jelas, yaitu masih ada terlalu banyak energi di dalam perut, dan masih akan dikeluarkan, dan Lu Chen masih perlu mencari cara untuk memblokir energi tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah metode penipisan sudah digunakan, dan meridian serta tulang tubuh dapat ditipiskan. Setelah meridian dan tulang penuh, tidak ada tempat untuk menipis. Saya sudah kehabisan kutipan, jadi saya hanya bisa menggunakan kutipan, tapi kutipan memakan waktu terlalu lama. Lu Chen menepuk kepala Xiao Yu, dan berkata lagi, bersabarlah, tahan sebanyak mungkin, dan jangan biarkan energinya padam. Bagaimanapun, Lu Chen mengeluarkan sejumlah bahan obat lagi dan memurnikan ramuan lainnya, bersiap untuk memandu energi di perut Xiao Yu sekali. Obat mujarab yang dimurnikan kali ini berbeda dengan pil Sumai Tonggu, dan membutuhkan waktu lebih dari 2 kali lebih lama untuk menyempurnakan pil Sumai Tonggu. Pada akhirnya, secara alami berhasil dimurnikan, dan masih berupa 9 pil, kualitas tertinggi. Alkimia batin Tianfu, 9 yang cantik, seperti pil Sumai Tonggu, pil dalam Tianfu juga merupakan obat mujarab yang tidak populer,
dapat digunakan oleh manusia atau hewan, tetapi biasanya tidak digunakan, hanya dalam keadaan khusus. Berbeda dengan pil Sumai Tonggu, Tianfu Neidan tidak memiliki efek pengerukan, melainkan efek penuntun. Pil Sumai Tonggu berfungsi untuk mengeruk meridian dan tulang, sehingga dapat mengalirkan energi dalam tubuh dengan cepat meridian dan menyimpannya sementara, namun kekurangannya adalah kapasitas penyimpanannya tidak besar. Peran Tianfu Neidan adalah memandu jeroan ke dalam jeroan, yang dapat mengarahkan energi dalam tubuh ke 5 jeroan dan 6 ketiak untuk disimpan, dan kapasitas penyimpanannya besar, namun kekurangannya adalah prosesnya agak lambat. Ayo cepat, melihat Xiao Yu menderita, mati lemas, Lu Chen tidak terlalu peduli, mengambil 9 pil dalam 9 bunga rumah surgawi dan memberikannya langsung ke Xiao Yu. Tianfu Neidan mulai bekerja sangat lambat, dan dibutuhkan setengah batang dupa sebelum kekuatan obatnya meletus, dan kemudian energi yang terkumpul di tubuh Xiao Yu dimasukkan ke dalam organ dalam, sepenuhnya menyelesaikan keluarnya energi berlebih. Setelah beberapa saat, Xiao Yu tidak lagi menunjukkan kesusahan apapun, dan juga melanjutkan kelincahannya yang dulu, berlari dengan liar di ruang yang kacau, menyebabkan Dalong bersembunyi di dasar kolam dengan tergesa-gesa, dan terlalu malas untuk dipermainkan dan digoda oleh ini, makhluk ajaib. Di sisi lain, Firefox tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan selalu diganggu oleh Xiao Yu, sehingga tidak mungkin membuat alkimia secara normal. Efek dari pil Sumai Tonggu dan pil Tianfu Nei sangat baik, meskipun bersifat sementara, namun juga sangat menunda waktu bagi Xiao Yu untuk mencerna energi. Jika tidak ada kecelakaan, sebelum kekuatan obat dari pil Sumai Tonggu dan pil Tianfu Nei menghilang, setidaknya setengah dari energi besar yang dibawa oleh buah Ginkgo misterius akan diserap oleh Xiao Yu, dan sisa energi dapat ditanggung oleh Xiao Yu sendiri. Saya hanya tidak tahu seberapa cepat Xiao Yu akan tumbuh setelah menyerap semua energi buah Ginkgo misterius. Jika dalam waktu 1 tahun atau lebih, Xiao Yu menjadi dewasa, itu akan sangat tajam. Binatang dewa dewasa tingkat tinggi dapat bertarung melawan dewa. Di negeri dongeng, ini disebut pukulan pengurangan dimensi, dan mudah untuk menyapu seluruh jalan menuju langit. Saat itu, Xiao Yu bisa menjadi santo pelindung Lu Chen. Apapun yang memotong air, leluhur yang memotong naga, dan bahkan penguasa negeri dongeng, semuanya akan menjadi mainan di depan Xiao Yu, dan dia bisa memainkannya sesuka dia. Mulai sekarang, Lu Chen tidak perlu berkelahi dan membunuh, dia dapat berlatih dengan tenang, mencapai tingkat tertinggi dari tubuh abadi, dan akhirnya mengolah tubuh dewa untuk naik ke dunia. Jika demikian, buah Ginkgo misterius itu adalah harta yang sangat langka, sangat berharga, dan usaha Lu Chen untuk datang ke sini sepadan dengan usahanya. Ketika Lu Chen meninggalkan gua dengan penuh kegembiraan dan melangkah keluar dari gua tebing, dia menemukan bahwa kelompok binatang abadi di luar gua telah menghilang, dan hanya Fei Long dan yang lainnya yang masih menunggunya keluar. Bagaimana dengan binatang buas itu? Lu Chen bertanya. Lari, kata Fei Long. Saya belum keluar, apakah mereka bersedia pergi? Lu Chen bertanya lagi. Itu sangat berharga. Serigala tiba-tiba memberitahu peri gajah tua bahwa mekanisme udara di dalam gua masih ada, tetapi bau harta karun telah hilang. Wajah peri gajah tua itu jelek saat itu, tanpa berkata apa-apa, dia menoleh dan pergi, memimpin sekelompok binatang itu pergi dari sini. Benar, bahkan harta karunnya pun hilang, tidak masuk akal jika mereka masuk, dan mereka masih menunggumu tetap kering. Fei Long berkata sambil tersenyum, ada baiknya mereka pergi, dan telingaku akan tenang, sehingga mereka tidak menanyakan harta apa yang kuambil. Lu Chen berkata sambil terkekeh. Lalu harta apa yang didapat kakak senior itu, dan untuk siapa harta itu paling berguna? Fei Long mendekat dan bertanya, harta karun yang sangat langka, manusia tidak berguna, tetapi binatang berguna. Kata Lu Chen, saya garpu, hal-hal yang tidak berguna bagi kita disebut sampah, bukan harta karun. Fei Long berkata dengan marah, ini juga berguna untuk binatang dewa, jadi mengapa itu sampah? Lu Chen tersenyum. Xiao Yu. Fei Long terkejut sejenak, tapi mata Ming Yue berbinar di sampingnya. Benda itu dapat mendorong pertumbuhan Xiao Yu, mungkin ia dapat dengan cepat membuat Xiao Yu menjadi dewasa. Menurutmu apakah itu harta langka terbaik? Kata Lu Chen. Lupakan, hitung saja. Kali ini, tidak hanya Fei Long yang merespons, tetapi juga Ming Yue, Ruhua, dan yang lainnya juga merespons secara serempak. Anggota seluruh Legiun Fanatik tahu bahwa Yu Qilin tumbuh terlalu lambat. Dia masih dalam masa pertumbuhan dari alam fana ke alam peri,
dan tidak ada cara yang baik untuk membuat Xiaoyu tumbuh dengan cepat. Namun, begitu unicorn giok menjadi dewasa, keberadaannya akan sangat menakutkan, dan dapat menyapu jalan menuju langit hingga akhir. Siapa yang tidak ingin Yukilin menjadi dewasa secepatnya? Oleh karena itu, tidak peduli harta apapun yang diperoleh Lu Chen di Gua Tebing, selama itu bermanfaat bagi pertumbuhan jade kilin, itu termasuk harta langka kelas atas. Setelah perjalanan ini, semua orang telah memanen begitu banyak barang bagus, tetapi tidak ada satupun yang menjadi milik saya. Saya sungguh sedih. Fei Long menghela nafas, menatap Lu Chen lagi, dan menghela nafas lagi. Hal yang paling keji adalah bahkan kakak laki-laki senior tidak memiliki harta yang cocok, jadi kakak laki-laki kita adalah kesedihan yang umum. Itulah kesedihanmu, jangan libatkan aku sama sekali tidak merasa sedih, tapi aku merasa sangat senang mengatakannya. Lu Chen tertawa, lalu berkata kepada Fei Long, bahkan jika seseorang tidak memiliki harta eksklusif, jangan lupakan jamur mata surgawi. Ini adalah harta langka yang luar biasa. Ini meningkatkan penglihatan semua orang, kita. Bukankah itu bagus? Apa, meningkatkan penglihatan memang bermanfaat, tapi tidak sebaik meningkatkan kekuatan tempur. Kata Fei Long, peningkatan terbaik dalam kekuatan tempur pada akhirnya bergantung pada peningkatan alam. Tidak peduli seberapa bagus hartanya, itu juga merupakan tambahan. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memimpin kerumunan untuk meninggalkan pintu masuk gua di tebing dan kembali menuju pintu keluar. Meskipun ada banyak bukit di tanah harta karun ini, mereka telah dijarah oleh sekelompok binatang abadi, dan semua harta langka telah dirampas. Tentu saja, Lu Chen tidak akan meninjau lagi, jadi tidak perlu membuang waktu kali ini. Bagaimanapun, saya telah menghabiskan cukup banyak waktu di sini, dan hanya beberapa hari sebelum penutupan alam rahasia Cipu, jadi pergi secepat mungkin adalah prioritas utama. Pintu masuk ke tanah harta karun, yaitu pintu keluar, adalah seberkas cahaya, yang tidak hilang karena sekelompok binatang abadi pergi. Lu Chen adalah orang pertama yang masuk ke dalam pola cahaya, dan dalam sekejap, dia keluar dari tanah harta karun dan kembali ke tempat di mana cakram mekanisme pertama kali retak. Saat Lu Chen keluar, kakinya baru saja berdiri diam, tetapi tiba-tiba ada sosok besar bergegas ke arahnya. Mengaum, auman singa mengaum langsung ke langit. Orang yang menyerang sebenarnya adalah singa peri di puncak peringkat ke-9, bos dari kelompok singa peri. Lu Chen tidak memiliki pijakan yang kokoh, dia tidak memulai pertarungannya, dan dia tidak keluar dengan pedang ajaib. Dia tertangkap basah, dan dipukul oleh cakar singa peri tua, hampir jatuh ke sungai peri besar. Singa peri tua adalah binatang peri yang kuat di puncak peringkat ke-9, dan Lu Chen tidak dapat dengan mudah menjatuhkannya hanya dengan satu tamparan cakarnya. Tamparan itu membuat darah Lu Chen mendidih, bahkan organ dalamnya pun tergeser, dan jiwanya hampir terhempas oleh tamparan itu. Artinya, tubuh fisik Lu Chen sangat tirani, dan dia baru saja menerima serangan diam-diam dari singa peri tua itu. Jika itu orang lain, dia akan tertembak seperti awan berdarah. Singa tua, beraninya kamu menggangguku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kematian. Lu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan enggan bangkit dari tanah, wajahnya penuh amarah, dan dia juga memiliki pisau panjang berwarna biru di tangannya. Dia selalu mewaspadai tipuan singa peri tua ini, tetapi dia tidak menyangka tipuan singa peri tua akan dimainkan di sini, yang membuatnya tidak mungkin untuk waspada terhadapnya. Terlebih lagi, keluar dari tanah harta karun dipandu oleh pola cahaya itu, dan dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang menyergap di luar, jadi dia tidak bisa mencegahnya jika dia mau. Sekarang tidak apa-apa, tipuan singa peri tua sudah berakhir, selama dia tidak dibunuh, giliran singa peri tua yang mati. Tubuh fisikmu cukup kuat, tidak seperti tubuh fisik Daluo Jinxian yang lemah, tapi sedikit mengikuti ritme keabadian. Singa peri tua itu terkekeh, dan berkata lagi, namun, aku tidak mencoba yang terbaik, itu hanya tembakan acak, itu takdirmu jika kamu tidak mati. Hidupku besar, tapi hidupmu pasti kecil. Lu Chen melihat sekeliling, tetapi tidak dapat melihat binatang peri lainnya, jadi dia tidak bisa menahan senyum. Jika kamu mengikuti kelompok binatang peri, aku benar-benar tidak dapat menemukan peluang apapun, aku hanya bisa menatapmu melompat sekitar. Sudah terlambat sekarang. Nah, kamu datang untuk menyergapku sendirian, dan jika kamu sendirian, kamu mencari kematian, tanpa perlindungan binatang buas, hari ini adalah hari kematianmu. Kamu hanyalah Daluo Jinxian belaka,
dan nada bicaramu ternyata sangat keras. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Singa peri tua itu mencibir, tetapi tidak terus menyerang, tetapi berkata dengan arogan, aku akan memberimu dua cara untuk mati. Yang pertama adalah menyerahkan harta karun di gua tebing, dan aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Yang lainnya adalah mengalahkanmu sampai mati. Ubah itu menjadi kue sialan, dan ambil hartamu. Kamu ingin mencuri hartaku. Kebetulan, aku juga ingin mengambil hartamu. Aku ingin tahu apakah kamu membawa harta itu. Lu Chen menjawab seperti ini, dan masih menatap cambang kiri singa peri tua, di mana cincin luar angkasa diikat. Singa peri tua adalah bos dari kelompok singa peri, dan harta karun yang ditemukan oleh kelompok singa peri di tanah harta karun adalah diserahkan kepada singa peri tua terlebih dahulu. Jika tidak ada kecelakaan, singa peri tua menaruh semua harta karun di cincin luar angkasa, dan kemudian menemukan waktu untuk membagikan harta itu kepada kelompok singa sekelompok binatang peri meninggalkan tanah harta karun. Dan singa peri tua menyergap di sini lagi, jadi mungkin tidak ada waktu untuk membagikan harta itu kepada kelompok singa, semua harta karun masih disimpan di cincin luar angkasa. Selama Anda mendapatkan cincin interspatial singa peri tua, itu setara dengan menghasilkan sedikit uang. Nak, tataplah cincin interspatialku, apakah kamu ingin merebut cincin interspatialku? Singa peri tua tersenyum dingin, dan berkata kepada Lu Chen dengan jijik, itu benar, semua hartaku ada di ring luar angkasa, selama kamu mendapatkannya, kamu dapat mengirimnya pergi. Sayang sekali kamu tidak memilikinya kemampuan untuk merebut milikku, tapi aku melakukannya. Tidak peduli bagaimana kamu memandang seseorang yang bisa mencuri kemampuanmu, itu tidak ada gunanya. Apakah aku memiliki kemampuan, kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Lagi pula, jika kamu tahu, bawalah harta itu bersamamu. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, selain itu, aku tidak hanya ingin mengambil cincin luar angkasamu, tetapi juga pil binatangmu. Kamu harus ingat bahwa aku mengatakan pil binatangmu sangat indah. Jadi, ini akibat kamu membuatku marah, kamu harus mati di sini. Singa peri tua mendengus dingin, dan berkata lagi, lupakan saja, jika kamu tidak memilih metode kematianmu, maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu dan mengambil cincin luar angkasamu. Bagaimanapun, harta karun yang kamu dapatkan di tebing gua harus dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa. Maaf, harta karun di gua tebing telah digunakan. Bahkan jika kamu mendapatkan cincin luar angkasaku, itu kosong, tidak ada apa-apa. Lu Chen tersenyum. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kepala serigala mencium harta karun di gua tebing, yang eksklusif untuk binatang peri kami, dan kalian manusia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Harta karun di gua tebing pasti ada di cincin luar angkasamu, kamu tidak bisa membodohiku. Seperti yang dikatakan singa peri tua, dia berjalan perlahan menuju Lu Chen. Idiot, jika harta karun di gua tebing belum terpakai, maka giliranmu yang mengambilnya, bukankah peri gajah tua akan merebutnya? Lu Chen bertanya balik, jangan sebutkan peri gajah tua itu kepadaku. Orang itu selalu terlalu berhati-hati. Dia takut pada Danzong. Dia tidak berani menyerang Dan Xiu dengan santai. Singa peri tua itu mendengus, dan berkata lagi, tapi aku bukan gajah peri tua itu. Aku tidak takut pada sekte alkimia manapun atau tidak. Singa sialan, kamu sekarat, kamu tidak meninggalkan kata-kata terakhir lebih awal, dan kamu masih berbunyi bip, wow, aku sangat mengagumimu. Saat ini, Fei Long tidak tahan lagi, dan membuka mulutnya seperti ini. Bocah gendut, untuk apa kamu terburu-buru? Tunggu sampai aku membunuh Lu Chen, lalu giliranmu. Singa peri tua itu melirik ke samping, tidak hanya melihat naga gemuk, tetapi juga lebih dari 20 ras manusia, dan kemudian berkata dengan nada menghina, kalian semua keluar, benar, maka aku akan menyelamatkan masalah, kalian semua harus mati, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan dunia rahasia hidup-hidup. Kamu bisa mengalahkan kakak laki-lakiku, jadi mari kita bicarakan hal besar lagi. Fei Long juga tampak menghina, dan berbalik lagi. Lu Chen, aku baru saja memukulmu dengan santai. Sungguh keajaiban kamu tidak mati. Singa peri tua tidak lagi memperhatikan Fei Long, tetapi menoleh ke Lu Chen. Singa itu berjongkok dan bersiap menerkam, pukulan selanjutnya, aku akan berusaha sekuat tenaga, kamu siap menanggungnya dengan nyawamu. Hei, jangan bertarung sampai mati, ada yang ingin kutanyakan padamu. Namun,
Lu Chen mengeluarkan cincin luar angkasa di jarinya, dan berlari seperti ini, jika kamu menyelesaikan masalahku, aku akan menyerahkan cincin luar angkasaku kepadamu, dan belum terlambat untuk bertarung. Kamu adalah binatang peri yang kuat di puncak peringkat ke-9, dan aku hanyalah Daluo Jinxian, yang setara dengan binatang peri tingkat 8, keberadaan yang rentan, apakah kamu masih takut aku akan melarikan diri? Menurut Kepala Serigala, pintu masuk ke Tanah Harta Karun adalah akhir dari misteri Cipu. Tapi di sini ada Sungai Daxian yang luas, sisi lainnya tidak terlihat, dan saya tidak tahu apakah itu akhir yang sebenarnya. Lu Chen tidak berpikir ini adalah akhir, dan bahkan merasa bahwa sisi lain Sungai Besar Abadi mungkin adalah oasis Fatamorgana. Di alam rahasia merah, jika ada oasis, kemungkinan besar oasis itu adalah harta karun yang lebih besar. Dia sudah memikirkan masalah ini, tapi dia belum bisa menemukan waktu yang tepat untuk bertanya. Kelompok binatang peri di sini sangat aneh, mereka sering memperlakukan masalah kecil sebagai masalah rahasia, bahkan serigala pun tidak jelas tentang banyak hal, yang terbaik adalah bertanya kepada bos dari 4 binatang peri besar. Namun kini, singa peri tua itu telah merobek wajahnya dan hendak menyerangnya. Waktunya tepat, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, kapan dia akan menunggu. Karena singa peri tua tidak mengetahui kekuatannya, dan selalu menganggapnya sebagai semut, bahkan menganggapnya sebagai orang yang sekarat, sehingga mudah untuk menjawab pertanyaannya. Lagi pula, rahasia apa yang tidak mungkin diungkapkan kepada orang mati? Kamu akan segera menjadi mayat, mengapa bertanya lagi? Singa peri tua itu mencibir, dan seperti yang diharapkan oleh Lu Chen, dia menyetujui permintaan Lu Chen, jika kamu ingin bertanya, tanyakanlah dengan cepat. Setelah kamu selesai bertanya, pergilah ke neraka secepatnya. Aku sangat sibuk. Sungai Besar Abadi ini bukanlah akhir dari dunia rahasia. Di manakah sisi lainnya? Lu Chen memanfaatkan kesempatan itu dan segera bertanya. Ini adalah rahasia yang hanya dimiliki oleh sedikit binatang peri kita, tapi tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu orang mati ini. Saat kamu melewati gurun, kamu pasti pernah melihat Fatamorgana itu. Oasis di Fatamorgana dikatakan berada di seberang Sungai Daxian, selama Anda menyeberangi Sungai Daxian. Hanya saja tidak ada satupun makhluk peri yang pergi ke pantai seberang yang bisa kembali, dan semuanya mati di Sungai Besar Abadi. Kami para makhluk peri telah mempelajari cara mencapai pantai seberang dengan aman, tapi setelah beberapa generasi, kami belum meneliti metode yang baik, dan pada dasarnya kami dalam keadaan menyerah. Benar saja, singa peri tua itu tertipu, dan berkata, tetapi yang pasti Sungai Daxian tidak dapat diseberangi, dan itu adalah akhir dari alam rahasia Pudling Merah. Pantai lainnya mungkin tidak berada di alam rahasia Pudling Merah, tapi di tempat lain. Mengapa demikian? Maka saya tidak tahu. Akhir dari dunia rahasia terhubung ke tempat lain, yang agak ajaib. Lu Chen berkata dengan heran. Oke, saya sudah menjawab pertanyaan Anda, dan inilah cincin interspatial Anda. Singa peri tua tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan Lu Chen, jadi dia mengulurkan cakarnya untuk meminta sesuatu. Deringkan, tidak masalah. Lu Chen terkekeh, dan tidak menipu singa peri tua itu. Dia mengangkat tangannya, dan cincin luar angkasa terbang keluar. Singa peri tua mengambil alih cincin luar angkasa, dan dia tidak terburu-buru membunuh Lu Chen, tetapi terburu-buru membuka cincin luar angkasa untuk melihat harta apa yang ada di dalamnya. Alhasil tidak apa-apa kalau tidak dilihat, tapi kalau dilihat malah marah. Cincin luar angkasa burung jenis apa isinya? Entah obat mujarab yang sudah ketinggalan zaman, atau artefak peri yang sudah ketinggalan zaman, dan banyak serba-serbi yang tidak berguna, harta langka macam apa yang ada di sana. Pegang rumputnya, semuanya sampah, tidak ada satupun harta karun, kamu bercanda. Singa peri tua sangat marah. Bukankah aku sudah bilang bahwa harta karun di Gua Tebing telah digunakan, dan kamu tidak percaya, apakah kamu percaya sekarang? Lu Chen menjawab dengan senyuman, dan singa peri tua itu gemetar karena marah, dan hampir muntah darah. Oke, sudah hampir waktunya, aku tidak akan bermain-main denganmu. Lu Chen memanggil Zhan Shen, mengangkat pisau ajaibnya, dan mengarahkannya ke singa peri tua. Saya sudah menanyakan apa yang ingin saya tanyakan, dan saya tahu apa yang harus saya ketahui. Singa tua bisa mati, adapun sisi lain Sungai Daxian dan oasis Fatamorgana, tidak ada waktu untuk menemukannya. Butuh banyak waktu untuk berburu harta karun di tempat harta karun,
dan sekarang tidak jauh dari penutupan alam rahasia Bodhisattva merah, jadi harus keluar lebih awal agar aman. Jika tidak, ketika waktunya habis dan alam rahasia Bodhisattva merah ditutup, itu akan menjadi masalah besar. Harta karun apa yang ada di gua tebing? Apakah kamu memakannya? Singa peri tua itu marah dan geram, tapi dia belum siap bertarung, tapi bertanya dengan enggan. Alam Lu Chen terlalu rendah, bahkan jika dia memanggil visi 5 naga untuk mengungkapkan identitasnya. Sebagai keturunan 9 naga, itu akan mengabaikannya. Tahap tengah Daluo Jingxian setara dengan tahap tengah tahap ke-8, bagaimana bisa dibandingkan dengan puncak tahap ke-9? Jadi bagaimana jika Lu Chen adalah keturunan 9 naga? Lu Chen seperti semut di depannya, dan dia bisa membunuhnya dengan mengangkat tangannya, tanpa ancaman sama sekali. Pokoknya, itu bagus, jika kamu tidak memakannya secara cuma-cuma, jangan memakannya. Lu Chen tersenyum. Makanlah, enak sekali, kurasa belum tercerna sepenuhnya. Mata singa peri tua berbinar, tetapi wajah singa besar itu menunjukkan ekspresi garang, dan bagian depan tubuhnya berbaring dalam posisi menerkam. Kalau begitu aku akan mengeluarkan isi perutmu dan menggali harta karun di perutmu. Kebetulan kamu ingin menggali harta karunku, dan aku juga ingin menggali pil hewan cantikmu. Lu Chen tertawa terbahak-bahak, dan menggunakan keterampilan membunuh pedangnya. Dia mengayunkan pisau panjang yang diangkat tinggi-tinggi, dan menebas singa peri tua itu. Di saat yang sama, singa peri tua juga bergegas keluar, menghadap pedang yang terpotong. Kali ini, singa peri tua menyerang dengan sekuat tenaga, tanpa menggunakan kekuatan apapun, memastikan untuk meratakan pisau panjang Lu Chen, dan kemudian merobek Lu Chen menjadi beberapa bagian. Namun, pada saat dia melompat keluar, singa peri tua itu menyesalinya dan panik. Karena kekuatan bilahnya sangat menakutkan, kekuatan bilahnya jauh melampaui imajinasi singa peri tua, dan bahkan menguncinya. Kekuatan pisau ini, benar-benar mengunciku. Singa peri tua menjadi pucat karena ketakutan, tetapi dia bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak bisa mendapatkannya kembali sama sekali. Selain itu, dia terkunci dan tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa bertarung. Ledakan, bilahnya dan cakar singa bertabrakan dengan kuat, dan terjadi benturan keras di tempat, mengguncang Xianhe. Saat berikutnya, kekuatan bilahnya memotong cakarnya, dan bilahnya memotong cakar singa, langsung memotong kaki depan kanan singa peri tua itu. Dengan sisa kekuatan bilahnya, ia masih kuat, terus mengunci, dan terus menebang. Tidak, 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 tidak. Singa peri tua itu benar-benar panik. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia dengan cepat mengulurkan kaki depan kirinya untuk melawan. Tapi itu tidak ada gunanya. Kekuatan terbesarnya ada di kaki depan kanannya, dan ia roboh setelah kaki depan kanannya dipotong. Bagaimana kaki depan kiri, yang tidak memiliki banyak kekuatan, bisa memblokir pedang yang masih kuat? Ledakan, bilahnya dengan mudah memotong kaki depan terakhir singa peri tua, dan jatuh ke tubuh singa peri tua, memotong singa peri tua menjadi dua bagian. Di bawah gegaran kekuatan pedang, kedua tubuh singa itu juga meledak, berubah menjadi dua kanopi darah di tempat, tumpah ke tanah alam rahasia. Dari kanopi darah, pil binatang peri puncak tingkat 9 terbang keluar dan terbang langsung ke kejauhan. Pil binatang abadi peringkat ke-9ku. Naga gemuk, yang sedang menyaksikan pertempuran di luar, bereaksi sangat cepat, sosoknya bersinar, dan dia langsung menuju ke arah pil binatang abadi puncak tingkat ke-9. Dengan Fei Long yang mengambil pil binatang itu, Lu Chen secara alami tidak akan mengejarnya, tetapi sedang mencari sesuatu di tubuh singa peri tua yang rusak. Segera, Lu Chen menemukan cincin luar angkasa singa peri tua dengan beberapa surai. Membuka cincin luar angkasa, ada banyak hal di dalamnya, termasuk beberapa harta karun langka yang ditemukan di tanah harta karun. Hanya saja sebagian besar harta langka ditujukan pada binatang abadi, dan tidak berpengaruh pada manusia. Membentuk akar abadi Yuan. Dari antara harta karun langka itu, Lu Chen menemukan akar pohon esensi. Kental, dan langsung tersenyum. Saya pikir cincin luar angkasa singa peri tua tidak akan memiliki barang bagus, tapi ternyata itu adalah kejutan besar. Pohon abadi esensi terkondensasi sangat langka, dan jenis pohon abadi ini sangat aneh, hanya memiliki satu akar, dan akarnya adalah inti dari seluruh pohon abadi. Setelah akarnya digali, seluruh pohon peri tidak dapat bertahan hidup dan layu di tempat. Dan efek dari akar peri esensi terkondensasi sangat istimewa,
dapat meningkatkan esensi abadi yang terkondensasi dalam sekejap, dan itu milik harta pamungkas dari binatang peri penyimpan kekuatan. Namun, selain binatang abadi, esensi kental akar abadi juga cocok untuk seseorang. Benda langka semacam ini cocok untuk jenis binatang peri tertentu, tapi juga cocok untukmu. Dengan gembira, Lu Chen juga melemparkan Ningyuan Immortal Root ke Lingyan. Lingyan adalah seorang tukang reparasi panah, dan perlu mengumpulkan panah abadi yang kuat untuk menembak dan membunuh musuh. Tidak ada keraguan bahwa selain binatang penyimpan kekuatan, Lingyan adalah orang yang paling cocok untuk menggunakan akar peri esensi kental. Apa gunanya benda ini, dan bagaimana cara menggunakannya? Lingyan tidak mengenal Ningyuan Xiangen, jadi dia bertanya secara alami. Mengondensasi akar abadi Yuan memiliki efek meningkatkan penyimpanan energi, serta meningkatkan efek memusatkan Xianyuan. Mengonsentrasikan Xianyuan sangat cocok untuk perbaikan panah. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu tingkatkan, itu tergantung keberuntunganmu. Saya tidak tahu sejauh mana peningkatannya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar efeknya, itu akan sangat meningkatkan kekuatan panahmu. Benda ini tidak beracun, kamu bisa memakannya saja. Lu Chen tersenyum. Jamur mata surgawi sebelumnya sangat cocok untuk perbaikan panahku. Peningkatan penglihatan setara dengan peningkatan kekuatan tempur, yang sangat meningkatkan sensitivitasku. Sekarang ada satu lagi yang lebih baik lagi. Itu dapat meningkatkan harta yang memadatkan esensi abadi. Siapa lagi selain aku yang pasti menjadi anggota Jianxiu? Untunglah harta langka seperti itu diambil olehmu. Jika dimakan oleh binatang buas itu akan membuang-buang uang, dan surga akan marah. Akhirnya izinkan aku mendapatkan harta langka eksklusif. Hari ini ditakdirkan menjadi hari keberuntunganku, tidak ada siapa-siapa. Lingyan memegang akar peri Ningyuan, memandang ke langit dan tersenyum, sangat bersemangat. Sial, banyak sekali harta karun yang didapat dari memasuki dunia rahasia kali ini. Setiap orang punya bagian, tapi saya tidak punya bagian. Bodoh sekali. Fei Long berlari kembali, memegang pil binatang peri puncak tingkat 9 di tangannya, tetapi melihat ke arah Lingyan yang bersemangat dan merasa sedih. Saya adalah anak keajaiban, dan keberuntungan saya tidak pernah seburuk ini. Mengapa saya tidak menemukan harta langka yang defensif? Bagaimana dengan harta yang berhubungan dengan casting? Tidak apa-apa.